Salam, selamat datang di kuliah pengantar ilmu ekonomi ini. Ini adalah modul 2 dari rangkaian-rangkaian kuliah pengantar ilmu ekonomi. Modul 2 ini diberi judul permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sesudah mempelajari modul ini dan menyelesaikan soal-soal, Anda akan mampu untuk satu, mengetahui unsur-unsur kunci yang membentuk permintaan. Dua, membedakan fungsi permintaan dengan kurva permintaan. Tiga, membedakan permintaan dan kuantitas diminta. Empat, mengetahui permintaan pasar sebagai jumlah permintaan individual. Lima, membedakan pergerakan sepanjang kurva permintaan versus pergeseran kurva permintaan. Terkait penawaran, tujuan adalah 6, 7, dan seterusnya. 11, dengan menggabungkan permintaan dan keseimbangan, kita dapat menentukan keseimbangan pasar, baik secara grafik maupun secara aljabar. Kita juga memperbincangkan 12, menentukan ketidakseimbangan pasar secara grafik dan menunjukkan excess of demand dan excess of supply. Terakhir, 13, mengetahui keseimbangan pasar yang stabil dan tak stabil. Dalam modul ini, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, secara garis besar, kita membahas 3 topik, yaitu topik permintaan, topik penawaran, dan topik keseimbangan pasar. Kita mulai konsep permintaan. Pasar terdiri atas 2 sisi, permintaan dan penawaran. Terkait permintaan dan penawaran ini ada ungkapan yang mengatakan talk is cheap because supply exceeds demand. Secara bebas, bicara itu murah, mudah, gampang. Dan setiap orang memang cenderung berbicara daripada mendengar. Cenderung berbicara daripada mendengar. Permintaan individu, katakan permintaan Alex atau permintaan Anita, adalah kuantitas barang atau jasa yang konsumen ingin dan mampu beli dalam kondisi-kondisi ekonomi tertentu selama periode waktu tertentu. Periode waktu dimaksud mungkin dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Maka permintaan itu sendiri dibentuk oleh 2 hal, keinginan dan kemampuan. Dan kita tandaskan di sini bahwa keinginan dan kemampuan itu memastikan adanya permintaan efektif. Adanya permintaan yang disebut dengan permintaan efektif akan suatu barang di pasar. Permintaan itu tidak sekedar keinginan, tidak sekedar kebutuhan. Keinginan orang tak terbatas. Tapi untuk mencapai keinginannya itu, dia tidak mampu untuk mencapai keinginannya. Seorang konsumen ingin mobil balap, ingin rumah mewah atau yang lainnya. Tapi dia tidak mampu membelinya. Itu bukan permintaan efektif, tapi permintaan potensial. Atau sebaliknya, konsumen itu memang mampu membeli barang dan jasa yang diinginkannya, tapi dia benar-benar tak ingin mengkonsumsinya, tak ingin membelinya. Lagi-lagi itu bukan permintaan efektif. Jadi 2 unsur yang membentuk permintaan sendiri, yaitu keinginan dan kemampuan. Ingin tapi tidak mampu. Atau konsumen itu mampu tapi tak ingin.
Sekali lagi, itu masih potensi, permintaan potensial yang perlu digarap supaya menjadi permintaan yang efektif. Permintaan individu itu adalah suatu hubungan antara kuantitas barang diminta dengan sejumlah faktor. Katakanlah barang X, maka kuantitas barang X diminta dalam notasi fungsi sama dengan fungsi harga barang X, pendapatan dengan simbol I, selera dan preferensi dengan simbol T, harga barang yang bersubstitusi, harga barang yang berkomplement, ekspektasi harga, dan sebagainya. Dalam praktek, analis pasar tak mempertimbangkan semua faktor tadi. Analis biasanya memusatkan perhatiannya pada satu faktor yang paling penting. Biasanya adalah harga barang itu sendiri. Jadi, faktor-faktor lainnya selama periode analisis diandaikan tetap. Dalam ungkapan lain disebut sebagai ceteris paribus. Jadi, kita dapat tuliskan dalam notasi matematika persamaan fungsi permintaan menjadi Qx sama dengan A tambah B PX, di mana B ini bertanda aljabar negatif. Nanti akan diterangkan selanjutnya. A ini kita pastikan sebagai koefisien atau parameter yang menampung semua faktor-faktor ceteris paribus. Faktor-faktor pendapatan, selera, harga barang-barang bersubstitusi, harga barang-barang berkomplement, dan ekspektasi harga. Bahkan faktor-faktor lainnya ditampung oleh koefisien A ini untuk dibedakan dengan koefisien B sebagai slope dalam matematika, yaitu slope yang menunjukkan perubahan Qx akibat perubahan Px. Memakai angka-angka, arti ceteris paribus itu diilustrasikan dengan ini. Katakanlah permintaan individu dengan persamaan permintaan akan barang X. Jadi, barang yang dipersoalkan itu adalah barang X dan ada barang lain, yaitu barang Y dan barang Z. Juga faktor pendapatan. Ceteris paribus berarti faktor-faktor di luar harga barang itu sendiri diandaikan tetap mengambil nilai tertentu. Katakanlah mengambil nilai tertentu. Katakanlah I sama dengan 20.000, PY sama dengan $4, PZ sama dengan $4. Dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan, maka kita memperoleh persamaan fungsi permintaan sebagai Qx sama dengan 520 kurang 3Px. Angka 520 adalah angka yang menampung semua faktor-faktor yang termasuk dalam ceteris paribus. Jadi, kuantitas barang diminta hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, ceteris paribus. Hubungan antara kuantitas barang diminta dengan harga barang itu sendiri tunduk kepada hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga sebuah barang naik, kuantitas barang diminta turun. Dan jika harga turun, kuantitas barang diminta naik, ceteris paribus. Hukum permintaan dapat disajikan dalam bentuk skedul atau kurva. Memakai kurva, hukum permintaan itu dideskripsikan, digambarkan oleh sebuah kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga kita dapat melihat kaitan harga dengan kuantitas barang itu sendiri. Tapi sebelumnya, mari kita lihat gambar ini. Kurva ini memotong sumbu P
pada level tertinggi PK. Ini bermakna dengan harga OPK tak ada kuantitas barang diminta, alias nol. Maknanya mungkin harga itu sudah terlalu mahal sehingga tak ada pembelian akan barang itu. Pada titik ini ada kuantitas sebesar OKK pada harga barang nol. Hal yang tak mungkin terjadi, harga barang sama dengan nol. Karena barang-barang langka, barang atau barang-barang ekonomis ada pada harga yang positif. Tapi ini hal yang mustahil terjadi. Sehingga dalam kenyataan harga itu terjadi antara PK dan QK. Kembali ke kurva ini, kita lihat jika harga P2 kuantitas diminta Q1. Jika harga turun menjadi P1, kuantitas diminta Q2. Dengan penjelasan ini, mari kita ingat, kita bedakan antara permintaan dengan kuantitas diminta. Katakan pada titik A, pada harga P sama dengan P2, maka kuantitas diminta adalah Q1. Pada titik B, yaitu harga pada P1, maka kuantitas diminta adalah Q2. Setiap titik pada kurva permintaan ini menunjukkan kuantitas diminta. Sedangkan permintaan adalah menyangkut seluruh permintaan ini secara keseluruhan atau semua pasangan harga kuantitas yang membentuk permintaan ini. Itu beda permintaan dengan kuantitas diminta. Kita jangan salah ucap. Sekali lagi, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga sebuah barang naik, kuantitas barang diminta, bukan permintaan turun. Bukan, tapi kuantitas barang diminta turun. Permintaan pasar adalah jumlah dari permintaan individual. Dengan gamblang, permintaan pasar itu ditunjukkan oleh tabel ini. Ada 3 pembeli. Pembeli 1, 2, 3. Tentu permintaan pasar akan barang ini, X ini, pada harga yang sama, pada harga 8, maka permintaan pasar adalah 5 tambah 10 tambah 0 sama dengan 15. Pada harga yang sama, pembeli 1 membeli 8, pembeli 2 membeli 12, pembeli 3 membeli 4. Demikian seterusnya. Total permintaan pasar dengan cara menjumlahkan permintaan individual. Permintaan individual ini berbeda satu sama lain. Mengapa? Karena seperti kita sebutkan tadi, keinginan dan kemampuan masing-masing konsumen adalah berbeda satu sama lainnya. Keinginan dan kemampuan mereka berbeda satu dengan lainnya. Secara grafik, kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan secara grafik permintaan konsumen A, konsumen B. Permintaan pasar dapat berubah. Permintaan pasar dapat berubah. Berubah karena faktor-faktor ceteris paribus berubah. Kita tambahkan satu lagi faktor yang mempengaruhi permintaan pasar, yaitu jumlah konsumen di pasar yang tak ada pada permintaan individu. Jadi, kurva permintaan pasar dinyatakan dalam notasi persamaan QDX sama dengan FPX. D huruf besar menunjukkan market demand. Tentu dalam konteks ceteris paribus. Jadi, saya kira Anda bisa paham
bahwa kurva permintaan pasar adalah bagian dari fungsi permintaan pasar. Tadi tersebut ceteris paribus, jika faktor-faktor ceteris paribus berubah, maka kurva permintaan pasar secara grafik bergeser ke kanan atau ke kiri. Tabel 2 ini meringkaskan perubahan-perubahan ceteris paribus tersebut dan akibatnya kepada kurva permintaan. Jika barang misalnya barang normal, maka peningkatan pendapatan menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan dan sebaliknya. Tapi kalau barang itu barang inferior, jika pendapatan naik, kurva permintaan justru bergeser ke kiri. Demikian seterusnya, mungkin harga barang substitusi. Katakanlah teh dan kopi. Jika harga kopi naik, secangkir kopi naik, maka pembelian kopi di pasar akan turun. Maka para konsumen mencari substitusinya, katakanlah teh. Maka pembelian teh di pasar menjadi meningkat. Jadi, jika harga barang substitusi naik, maka kurva permintaan naik, bergeser ke atas. Katakanlah hardware dan software sebagai barang-barang yang berkomplemen. Jika harga hardware naik, tentu pembelian hardware menjadi turun. Karena software adalah barang pelengkapnya, maka pembelian barang software tentu menjadi turun. Jadi, jika sesuai dengan notasi ini, jika harga barang komplemen naik, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Demikian seterusnya, Anda bisa baca pergeseran-pergeseran kurva akibat perubahan-perubahan faktor-faktor ceteris paribus. Grafik ini menunjukkan uraian kita tadi, di mana bagaimana kurva permintaan bergeser ke kanan atau permintaan naik secara grafik bergeser ke kanan. Permintaan turun berarti kurva permintaan bergeser ke kiri. Anda bisa memikirkan ini, daftarkan faktor-faktor yang menggeser kurva permintaan ke kiri. Masih dalam uraian tadi, mari kita bedakan perubahan permintaan dan perubahan kuantitas diminta. Perubahan permintaan berarti pergeseran kurva permintaan itu sendiri secara keseluruhan, karena faktor ceteris paribus berubah. Sedangkan perubahan kuantitas diminta berarti perubahan kuantitas diminta pada sebuah titik pada kurva permintaan yang baru untuk setiap harga yang sama. Katakanlah pada harga P1, permintaan adalah QD. Lalu pendapatan para konsumen meningkat di pasar, menyebabkan kurva permintaan pasar bergeser ke kanan. Apa artinya? Pada harga yang sama P1, kuantitas diminta awalnya adalah pada Q1. Dan sesudah permintaan naik, meningkat, maka kuantitas barang diminta meningkat menjadi OQ1 aksen. Apa yang terjadi? Terjadi kenaikan kuantitas barang diminta untuk dibedakan dengan perubahan permintaan. Jadi kita harus bedakan perubahan permintaan dengan perubahan kuantitas diminta. Perubahan kuantitas diminta bisa berubah karena apa? Bisa karena faktor harga, bisa karena perubahan faktor-faktor ceteris paribus. Demikian konsep permintaan. Sekarang konsep penawaran. Menjelaskan konsep penawaran ini serupa dengan menjelaskan konsep permintaan. Penawaran individu juga
mengandung pengertian keinginan dan kemampuan para penjual menghasilkan dan menjual kuantitas suatu barang yang berbeda-beda pada harga yang berbeda-beda selama periode waktu tertentu. Tentu kita kenal juga penawaran efektif dan penawaran potensial. Seperti sudah kita terangkan dari dalam konsep permintaan efektif dan permintaan potensial. Penawaran individu juga adalah suatu hubungan antara kuantitas barang ditawarkan dengan sejumlah faktor. Saudara bisa melihat faktor-faktor ini, harga barang X, harga input, teknologi, pajak dan subsidi, harga barang yang bersubstitusi, harga barang yang berkomplemen, ekspektasi harga, dan sebagainya. Tapi dalam praktek, analis pasar tidak mempertimbangkan semua faktor tadi. Untuk kesederhanaan, dia memusatkan perhatian pada satu variabel yang paling penting. Biasanya seperti permintaan adalah harga barang itu sendiri di pasar. Lain-lainnya dianggap tetap alias ceteris paribus. Maka hubungan tinggal menjadi hubungan antara kuantitas barang diminta dengan harganya. Hubungan kuantitas barang ditawarkan dengan harganya. Hubungan antara kuantitas barang ditawarkan dengan harganya tunduk kepada hukum penawaran. Berbunyi, jika harga sebuah barang naik, kuantitas barang ditawarkan naik. Jika harga turun, kuantitas barang ditawarkan turun. Tentu dalam konteks kondisi ceteris paribus. Secara grafik, hubungan tadi ditunjukkan oleh kurva penawaran yang menaik. Anda lihat kurva penawaran ini ditarik dari level tertentu, O, P, bar. Mengapa? Pada harga P bar ini, kita lihat tak ada kuantitas barang ditawarkan. Perusahaan, individu hanya mau menawarkan barang di pasar jika harga cukup tinggi dan lebih besar daripada P bar ini. Coba misalnya kurva penawaran ditarik dari sumbu kuantitas ini. Maka kita dapat lihat pada titik ini ada kuantitas barang ditawarkan saat harga sama dengan 0. Hal yang tak mungkin terjadi. Jadi kurva penawaran kita lihat selalu ditarik dari sumbu harga. Sumbu harga. Tidak seperti permintaan di mana slope-nya negatif. Dalam konsep penawaran tidak ada slope yang berlaku umum. Bisa jadi slope itu 0, bisa jadi slope kurva penawaran itu tak berhingga. Secara grafik ditunjukkan oleh kurva ini. Kurva ini bermakna harga selalu tetap meski kuantitas barang ditawarkan naik atau turun. Naik atau turun. Sedangkan kurva ini adalah kurva garis lurus tegak. Saudara lihat, pada harga berapapun, maka kuantitas barang ditawarkan selalu pada level tertentu pada titik ini. Ini resep dokter mungkin mencontohkan kurva ini. Kita berapapun harga resep dokter ketika kita sampai di sebuah apotik, maka pembelian obat medis yang kita lakukan adalah sesuai dengan resep dokter tersebut. Kita tidak memilih separuhnya atau lainnya. Demikian dua kemungkinan bentuk kurva penawaran. Sekali lagi tidak ada slope yang berlaku umum bagi hubungan antara kuantitas barang ditawarkan sebagaimana terdapat pada kasus permintaan. Seperti permintaan pasar, kurva penawaran pasar juga dapat diperoleh
dengan melihat tabel ini. Kita ulangi sekali lagi, sebagai penawaran pasar. Penawaran pasar itu adalah hubungan antara kuantitas barang ditawarkan dengan sejumlah faktor, termasuk jumlah perusahaan di pasar. Kita bedakan juga kuantitas ditawarkan dengan penawaran. Secara grafik, kuantitas ditawarkan menunjuk pada sebuah titik pada kurva penawaran. Sedangkan penawaran itu sendiri mencakup semua titik yang ada pada kurva penawaran itu. Kita bedakan juga perubahan penawaran dengan perubahan kuantitas ditawarkan. Serupa dengan penjelasan perubahan permintaan dengan perubahan kuantitas diminta. Kita harus dapat mengidentifikasi perubahan kuantitas barang ditawarkan karena apa? Apakah karena perubahan harga barang di pasar atau karena perubahan faktor-faktor ceteris paribus ini. Demikian ada kuis 2 di sini, di mana saudara menjawab pertanyaan ini mendaftarkan faktor-faktor yang menggeser kurva penawaran pasar ke kiri. Tentu kita harus tahu dulu bagaimana faktor-faktor ini berhubungan dengan kuantitas barang ditawarkan, apakah hubungan positif atau hubungan negatif. Seperti halnya kita jumpai tadi dalam analisis permintaan, hubungan antara faktor-faktor ceteris paribus dengan kuantitas barang diminta. Selanjutnya kita menggabungkan konsep permintaan dan konsep penawaran. Dalam hal ini dalam konteks pasar, ya, dalam konteks permintaan pasar dan penawaran pasar. Mudah kita pahami bahwa keseimbangan pasar terjadi saat permintaan pasar sama dengan penawaran pasar. Secara grafik ditunjukkan oleh perpotongan kurva permintaan pasar dengan kurva penawaran pasar. Titik potong ini menunjukkan keseimbangan pasar. Ini adalah harga keseimbangan, sedangkan ini adalah kuantitas keseimbangan. Ini adalah harga pasar yang membuat kuantitas barang diminta sama dengan kuantitas barang ditawarkan. Sekali lagi, ini adalah harga keseimbangan yang membuat kuantitas barang diminta sama dengan kuantitas barang ditawarkan. Atau ini adalah kuantitas keseimbangan yang menyebabkan harga yang diinginkan konsumen sama dengan harga yang diinginkan penjual. Sekali lagi, ini adalah kuantitas keseimbangan di mana harga yang diinginkan konsumen sama dengan harga yang diinginkan penjual atau perusahaan. Sekali lagi, ini adalah titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah suatu keadaan di mana semua pihak di pasar tak mau lagi berubah, cenderung tak mau lagi berubah. Konsumen tak mau lagi berubah, perusahaan tak mau lagi berubah. Jadi, kalau itu terjadi, maka pasar itu mendatangkan kebahagiaan bagi pelaku pasar. Mendatangkan kebahagiaan bagi pelaku pasar. Harga mencerminkan kebahagiaan. Ketika setiap barang permintaannya sama dengan penawarannya, maka semua pelaku pasar akan sejahtera. Memakai angka-angka dalam skedul ini kita lihat bagaimana harga keseimbangan, kuantitas keseimbangan ditentukan.
Dengan mudah kita lihat pada harga pasar Rp5 dalam ribuan, maka kuantitas barang beras diminta adalah 100 sama dengan kuantitas beras ditawarkan sama dengan 100. Saudara lihat, kalau harga yang berlaku di atas harga keseimbangan, Anda lihat ada perbedaan antara kuantitas barang diminta dengan kuantitas barang ditawarkan. Atau jika harga yang berlaku di bawah harga keseimbangan, ada perbedaan antara kuantitas barang diminta selalu lebih besar daripada kuantitas barang ditawarkan. Tentu keseimbangan dapat berubah. Keseimbangan pasar dapat berubah. Berubah karena faktor-faktor ceteris paribus berubah. Kita dapat rangkumkan bahwa keseimbangan pasar bisa berubah karena 1. Permintaan naik, 2. Penawaran naik, 3. Permintaan dan penawaran berubah. Sekali lagi, keseimbangan dapat berubah karena permintaan berubah, naik atau turun. Penawaran berubah, permintaan dan penawaran berubah. Kita dapat mengkombinasikan perubahan-perubahan permintaan dan penawaran tersebut. Dalam grafik 8 ini kita menunjukkan bagaimana keseimbangan pasar berubah kalau permintaan naik sedangkan penawaran tetap. Gambar 2 ini penawaran naik sedangkan permintaan tetap. Demikian selanjutnya kedua-duanya baik permintaan maupun penawaran naik. Tugas Anda adalah untuk menunjukkan secara grafik kombinasi-kombinasi yang lain ketika permintaan turun, penawaran turun, atau permintaan dan penawaran turun, atau permintaan naik dan supply turun, atau permintaan turun dan supply naik. Anda bisa melihat, Anda bereksperimen untuk melihat perubahan-perubahan keseimbangan, perubahan-perubahan keseimbangan. Sebagai ilustrasi, saudara lihat dalam skedul ini, katakanlah pendapatan para konsumen naik di pasar, sehingga permintaan beras pada setiap harga beras di pasar meningkat menjadi 60. Ini mengilustrasikan faktor ceteris paribus pendapatan meningkat di pasar. Saudara lihat dalam skedul ini, pembelian beras di pasar meningkat sebesar 60 pada harga 7 menjadi 80. Pada harga yang sama, harga 6 meningkat menjadi 120. Demikian seterusnya. Kita lihat keseimbangan pasar terjadi saat harga sama dengan 6. Harga sama dengan 6. Di mana kuantitas diminta dan kuantitas ditawarkan sama, yaitu 120. Saudara lihat di sini, jika harga di atas harga keseimbangan, apa yang terjadi? Harga di bawah harga keseimbangan, apa yang terjadi? Kuantitas barang diminta selalu lebih besar daripada kuantitas barang ditawarkan. Terkait dengan uraian tadi, ada lebihan penawaran, excess of supply, dan lebihan permintaan, excess of demand. Harga yang berlaku di pasar bisa menyimpang dari harga keseimbangan pasar. Artinya harga berlaku di atas atau di bawah harga keseimbangan pasar yang kita uraikan tadi secara angka-angka. Itu harga yang berlaku di atas atau di bawah harga keseimbangan itu terjadi mungkin antara lain karena memang pemerintah mengintervensi pasar dengan menetapkan harga di atas atau di bawah harga keseimbangan. Mungkin juga karena spekulan bermain.
atau sabotase atau bencana alam sehingga mengganggu jalur distribusi barang ke pasar. Saudara lihat gambar ini. Harga keseimbangan ada pada PE. Ketika harga di atas harga keseimbangan, maka kuantitas diminta adalah OQ1. Sedangkan kuantitas barang ditawarkan adalah OQ2. Demikian selalu terjadi lebihan penawaran atau excess of supply jika harga yang berlaku di pasar di atas harga keseimbangan ini. Lebihan-lebihan itu kita sebut dengan lebihan penawaran, excess of supply. Jika harga di bawah harga keseimbangan, kita lihat bahwa kuantitas barang ditawarkan selalu lebih kecil daripada kuantitas barang diminta. Sehingga pada harga di bawah harga keseimbangan terjadi excess of demand, lebihan permintaan. Jika harga berlaku lebih rendah dari harga keseimbangan, tadi tersebut terjadi lebihan permintaan. Apa artinya lebihan permintaan? Sebagian pembeli tidak kebagian barang, walau dia memiliki kemampuan, memiliki daya beli untuk membelinya. Tapi dalam pasar kompetitif, kondisi itu tak berlangsung lama. Akan ada pembeli individu yang mau menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar daripada tak mendapatkan barang itu sama sekali. Jika tendensi ini terjadi pada setiap pembeli, maka harga di pasar akan naik mendekati harga keseimbangan awal. Sekali lagi akan naik mendekati harga keseimbangan awal. Dan kecenderungan naik itu berhenti jika harga keseimbangan awal sudah tercapai kembali, di mana kuantitas barang diminta sama dengan kuantitas barang ditawarkan. Sebaliknya, jika harga yang berlaku di pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan, jadi tersebut terjadi lebihan penawaran. Apa artinya lebihan penawaran? Maka sebagian barang perusahaan atau penjual tidak laku terjual di pasar. Ini tidak menguntungkan bagi para penjual sebab membiarkan barang itu tidak terjual menyebabkan biaya penyimpanan meningkat. Apalagi kalau barang itu barang tidak tahan lama. Maka apa yang terjadi dalam perubahan waktu? Dalam pasar kompetitif, kejadian itu tidak berlangsung lama. Ada tendensi di mana setiap penjual cenderung menurunkan harga barangnya guna mengatasi lebihan barang yang dimilikinya. Sekali lagi, kalau itu terjadi pada setiap pedagang atau perusahaan, maka harga pasar cenderung turun mendekati harga keseimbangan pasar dan berhenti turun bila mana harga keseimbangan awal tercapai kembali. Keseimbangan stabil dan keseimbangan tak stabil. Terkait dengan uraian tadi, maka ketika terjadi lebihan permintaan, kita katakan tadi tekanan harga cenderung naik mendekati harga keseimbangan. Lambat atau cepat harga pasar cenderung naik hingga berhenti saat titik keseimbangan ini tercapai. Jadi keseimbangan yang demikian ini disebut keseimbangan yang stabil. Sekali terganggu pasar ini, maka lambat atau cepat dalam konteks pasar kompetitif harga cenderung naik. Demikian sebaliknya, jika terjadi lebihan penawaran, tadi sudah kita uraikan, setiap
pedagang cenderung menurunkan harganya daripada barang-barangnya tidak laku terjual, busuk atau rusak atau lainnya. Kalau itu berlaku dalam semua dalam pasar, maka harga pasar cenderung turun dan berarti turun saat titik keseimbangan ini tercapai lagi. Lagi-lagi keseimbangan yang demikian disebut keseimbangan yang stabil. Keseimbangan yang stabil. Jadi pasar yang stabil bermakna sekali terganggu, lambat atau cepat, pasar itu kembali stabil. Tentu ada pasar yang tidak stabil. Oh, satu lagi contoh keseimbangan yang stabil. Saudara lihat kurva permintaan seperti biasanya kurva menurun, tapi kurva penawaran kita buat juga sebagai kurva yang menurun. Karena pada titik ini keseimbangan pasar tercapai. Jika harga yang berlaku di atas titik ini, maka terjadi lebihan penawaran. Lebihan penawaran menyebabkan dalam pasar kompetitif tekanan harga cenderung turun. Demikian juga kalau harga pasar di bawah harga keseimbangan ini. Terjadi lebihan permintaan, di mana setiap pembeli cenderung menawarkan harga yang lebih tinggi daripada tidak mendapatkan barang itu sama sekali. Kalau ini berlaku untuk setiap pembeli, maka harga pasar cenderung mendekati titik keseimbangan ini. Lagi-lagi, pasar yang demikian juga adalah pasar yang stabil. Tentu ada pasar yang tidak stabil. Coba pikirkan gambar ini. Titik ini adalah titik keseimbangan pasar, di mana kuantitas barang diminta sama dengan kuantitas barang ditawarkan. Jika harga di atas harga keseimbangan, maka terjadi lebihan permintaan. Karena lebihan permintaan, tadi kita uraikan, setiap konsumen cenderung menaikkan harga. Ini berarti dalam konteks gambar ini, harga justru menjauhi harga keseimbangan. Demikian juga kalau harga di bawah harga keseimbangan, terjadi lebihan penawaran. Tadi lebihan penawaran bermakna setiap perusahaan cenderung menurunkan harga. Dengan kondisi ini, harga justru menjauhi harga keseimbangan ini. Maka pasar yang demikian adalah pasar yang tidak stabil. Tentu setiap negara menghendaki pasar-pasarnya adalah stabil, tidak pasar yang tak stabil. Sekali lagi, pasar yang stabil adalah pasar di mana sekali terganggu, lambat atau cepat, pasar cenderung mencapai keseimbangannya. Berbeda dengan itu adalah pasar yang tidak stabil. Sekali terganggu, harga justru menjauhi keseimbangannya. Naik, tak tentu arah. Turun, tak kemana, tak tahu kita arahnya. Pasar yang tidak stabil. Ada satu lagi sebagai penutup kuliah kita ini, yaitu ada tidaknya keseimbangan. Adakah keseimbangan itu? Adakah keseimbangan itu? Dengan gamblang kita dapat memakai tiga gambar ini. Kalau kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan pada titik yang positif, berarti ada keseimbangan itu. Biasanya barang-barang demikian adalah barang-barang ekonomis, yaitu barang yang permintaannya lebih besar daripada penawarannya pada harga yang positif. Pada harga yang positif, barang-barang yang demikian mencerminkan bahwa barang-barang itu adalah langka. Dia bukan barang bebas. Dia bukan barang bebas seperti dicontohkan oleh kurva ini. Barang bebas, di mana permintaan air atau udara secara umum dapat kita katakan lebih besar daripada permintaannya. Sehingga tidak ada harga air atau udara dalam kondisi tertentu. Kalau kita lukiskan grafiknya, maka tak ada perpotongan kedua kurva ini. Tapi beda dengan di kota-kota besar, di mana air bersih sudah menjadi barang ekonomis. Begitu juga udara bersih sudah menjadi barang ekonomis. Tapi kurva ini dapat dicontohkan oleh air atau udara. Beda dengan itu adalah ini, kurva
permintaan tak memotong kurva penawaran, sehingga tak ada keseimbangan. Tak ada keseimbangannya seperti ini, tak ada keseimbangannya. Ini mungkin dicontohkan oleh, katakanlah, jasa wisata ke bulan. Ya, sudah ada negara yang bisa menawarkan jasa wisata ke bulan, dan sudah ada pernah konsumen yang menikmatinya. Tapi secara umum, ya, harga atau tarif pergi ke bulan, wisata ke bulan adalah dibikin mahalnya, sehingga secara umum jarang, banyak konsumen bisa menjangkau harga itu, sehingga tak ada titik potong mereka. Atau ada katakanlah permainan-permainan jasa tertentu di pedesaan, ya mungkin jasa penjualan speedboat misalnya di di laut tertentu. Bisa jadi kalau itu dioperasikan, tak ada orang yang mampu membeli jasa itu, karena di pedesaan harga jasa itu mungkin terlalu tinggi untuk dibeli. Tak ada budget konsumen, tak cukup untuk membelinya walaupun mau menikmatinya. Jadi seperti kita kata tadi, ingin tapi tak mampu. Lagi-lagi ini adalah contoh persoalan di mana tidak ada keseimbangan. Tidak ada keseimbangan itu sendiri. Demikian, saudara-saudara, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Penjelasan kita adalah penjelasan yang elementer. Kita akhiri dengan soal-soal. Anda bisa menjawab soal-soal ini untuk menguji pemahaman saudara akan materi kita. Ada soal-soal hitungan tentang permintaan dan penawaran. Pada soal 11 ini, Anda dapat mengetahui apakah pasar ini mengalami excess of demand atau excess of supply pada P sama dengan 5. Anda cari dulu harga keseimbangannya, lalu pada harga keseimbangan itu Anda dapat mengetahui apakah P sama dengan 5 di bawah harga keseimbangan atau di atas harga keseimbangan. Demikian juga soal 12, soal 13, dan soal 14. Ini menarik, ini saudara jawab. Anda mencari dulu keseimbangan pasar awal, kemudian faktor ceteris paribus berubah, sehingga permintaan berubah. Anda kembali mencari keseimbangan pasar yang baru. Demikian juga soal 15. Di sini penawaran pasar yang berubah. Lagi-lagi Anda mencari keseimbangan awal, kemudian mencari keseimbangan yang baru. Anda membandingkan apakah keseimbangan meningkat atau keseimbangan menurun. Baru saja kita bahas tentang pasar yang stabil, pasar yang tidak stabil. Anda bisa menjawabnya. Ingin juga 16B tentang ada tidaknya keseimbangan. Ya, barang-barang langka tentu memiliki keseimbangan, tentu memiliki keseimbangan. Sedangkan barang-barang bebas, ya, free goods, tentu di mana penawarannya memotong kurva permintaannya pada titik negatif, ya, pada titik dalam kuadran negatif, sehingga tidak ada harga yang positif, sehingga tak ada keseimbangan bagi barang tersebut. Kemudian bagaimana pasar kompetitif, ya, bekerja dalam perekonomian sehingga lebihan penawaran membuat harga-harga cenderung turun dalam harga-harga cenderung naik kalau pasar kompetitif bekerja jika harga pasar di bawah harga keseimbangan. Demikian penjelasan kita, penjelasan yang sangat elementer
mengenai demand, supply, dan equilibrium, yaitu konsep yang paling mendasar pelajari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Demikian pembahasan mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Untuk mendalami materi ini lebih lanjut, Anda dapat membaca literatur yang sudah disebutkan dalam video ajar modul 1 pendahuluan. Terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya.